Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah sehat luar biasa. Perkenalkan, nama Ibu Siti Subaidah, Ibu dari kelompok kerja GPAI Kota Bontang. Hari ini insya Allah akan menemani kalian belajar di rumah untuk beberapa menit ke depan. Nah, anak-anak sekalian, sebelum memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Kita mulai dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas solihin walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Sekarang kita akan memasuki materi pelajaran kelas 4, yaitu tentang bersih dan sehat. Nah, anak-anak sekalian, tujuan pelajaran kita pada hari ini adalah siswa dapat memahami arti bersih dari sehat dan suci. Bersih itu artinya bebas dari kotoran, sedangkan sehat artinya terhindar dari segala penyakit. Suci artinya bebas dari hadas dan najis. Apa itu hadas? Hadas adalah keadaan sebelum bersuci. Misalnya, sebelum berwudu atau mandi besar. Sedangkan najis adalah kotoran yang menghalangi seseorang untuk beribadah. Misalnya, darah, air kencing, kotoran binatang, dan sebagainya. Tetapi tidak semua kotoran itu dapat disebut sebagai najis. Misalnya, kalian sedang bermain pasir atau cat. Tangan kalian belepotan, kena pasir dan cat. Sebetulnya itu bukanlah najis. Akan tetapi menjadi najis jika tercampur dengan kotoran binatang. Najis itu pasti kotor, tetapi kotor belum tentu najis. Misalnya terkena tanah, air, tinta, dan cat. Sedangkan bersih atau suci dibagi menjadi dua, yaitu bersuci dari hadas atau bersih dari najis. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar adalah hadas yang harus dicucikan dengan cara mandi besar. Contohnya, mimpi basah bagi laki-laki dan datang bulan bagi perempuan. Yang kedua, hadas kecil adalah hadas yang disucikan dengan cara berwudu. Nah, anak-anak, perhatikan video berikut ini. Pertama, membedakan hadas dan najis. Hadas adalah keadaan yang tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lainnya. Sedangkan najis adalah kotoran yang menyebabkan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dari hadas adalah ketika kita buang air kecil, buang air besar,
ataupun kentut. Berarti dalam keadaan yang tidak suci, maka kita tidak boleh untuk melaksanakan sholat. Contoh dari sebab-sebab najis adalah yang pertama, babi, anjing, dan bangkai. Jadi, ketika kita ingin mengerjakan sholat, maka kita harus bersih dari najis dan hadas. Yang kedua adalah bersuci dari hadas dan najis. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah hadas yang mewajibkan kita untuk berwudu. Berwudu dilakukan apabila kita mengeluarkan sesuatu dari kubul dan dubur. Contohnya seperti buang air kecil, buang air besar, ataupun kentut. Sedangkan hadas besar adalah hadas yang mewajibkan kita untuk mandi. Salah satu contohnya adalah bagi wanita dewasa yang sedang datang haid. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah najis. Benda najis seperti babi, anjing, ataupun bangkai tidak boleh dipegang bila kita terkena najis. Kita harus membersihkannya sebagai berikut. Pembagian najis yang harus kita ketahui ada 3 macam, yaitu yang pertama, najis ringan, yang biasa disebut dengan mukhaffafah. Yang kedua, najis sedang, atau disebut dengan najis mutawassitah. Dan yang ketiga, najis berat, atau disebut dengan najis mughallazah. Contoh dari najis ringan adalah seperti air kencing bayi laki-laki yang hanya meminum air susu ibunya. Bila kalian terkena najis ringan, percikkanlah air secukupnya pada benda yang terkena najis tersebut. Contoh kedua najis sedang adalah seperti kotoran hewan dan kotoran manusia. Najis yang sedang bisa dibersihkan dengan air yang suci dan mensucikan seperti air sumur hingga hilang bendanya, bekasnya, dan hilang baunya. Contoh najis berat adalah air liur anjing. Bila kita terkena air liur anjing, bersihkanlah sebanyak air 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah yang bersih. Anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan materi tentang hadas. Nah, sekarang kita lanjutkan materi mengenai tata cara berwudu. Berwudu adalah membersihkan anggota tubuh tertentu dengan air. Seorang muslim diwajibkan untuk berwudu setiap akan melaksanakan sholat. Anak-anak sekalian, sekarang mari kita saksikan sama-sama video tentang tata cara berwudu. Tata cara berwudu. Pertama, membaca basmalah dan berniat berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. 2. Membasuh telapak tangan hingga pergelangan tangan sebagai berikut. 3. Berkumur-kumur dan mengeluarkannya kembali sebanyak 3 kali. 4. Memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali sebanyak 3 kali. 5. Membasuh wajah sebanyak 3 kali. 6. Membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali. 7. Membasuh kepala atau rambut sebanyak 3 kali.
8. Membasuh kedua telinga sebanyak 3 kali. 9. Membasuh kedua telapak kaki sebanyak 3 kali sampai mata kaki sambil di sela-sela jari-jari kaki. Ke-10. Tertib dan membaca doa selesai berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, tentunya tadi kalian sudah menyaksikan video tentang tata cara berwudu. Sekarang ibu mau kita sama-sama bermain, bernyanyi sambil bertepuk. Tepuk wudu ya. Mudah-mudahan semua kalian bisa. Tepuk wudu. Baca basmalah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, rambut lalu telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Setelah kita menyaksikan video tentang pengertian hadas dan najis serta video tata cara berwudu, ibu harapkan kalian bisa memahami dan dapat menerapkannya di rumah. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.